Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, mari kita lanjutkan serial Sirah Nabawiyah, yakni sejarah perjalanan hidup Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini kita akan menceritakan sekilas tentang salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni membelah bulan. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Ikhwan fillah rahimakumullah, pasca pemboikotan kaum kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sukunya, yakni Bani Hashim dan Bani Muthalib, yang berjalan selama 2 tahun, yakni dari tahun ke-7 kenabian hingga tahun ke-9 kenabian, ternyata itu tidak membuahkan hasil. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melanjutkan berdakwah dan sama sekali tidak kapok apalagi menyerah. Nah, hal itu membuat kaum kafir Quraisy semakin kepusingan untuk membungkam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, mereka terus mencari cara untuk menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha keras dengan berbagai cara agar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terhenti. Hingga di satu ketika, masih dalam tahun ke-9 dari kenabian, saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di sekitaran Ka'bah. Di sisi lain, kaum Quraisy sedang berkumpul juga di sana. Saat itu timbullah ide dari mereka untuk mempermalukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun tiba-tiba memanggil Nabi dan mereka pun menantang Nabi dengan sebuah tantangan yang di luar nalar. Mereka katakan, "Hei Muhammad, kalau kau ini memang benar-benar Nabi utusan Allah, coba buktikan kepada kami bahwa engkau bisa membelah bulan." Nah, mendengar tantangan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam sejenak. Lalu beliau berkata, "Kalau aku terima tantangan itu, apakah kalian akan beriman?" Maka mereka pun berkata, "Ya, tentu kami akan beriman kepadamu." Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menuju ke gunung Abu Qubais dan melaksanakan sholat 2 rakaat di sana. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bulan dapat terbelah 2 untuk menjawab tantangan kaum kafir Quraisy tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa sang Nabi. Bulan pun terbelah hingga 2 bagian. Satu bagian di gunung Abu Qubais dan satu bagian lagi berada di atas gunung Aswaida. Dan kejadian itu disaksikan oleh seluruh penduduk Mekah, baik mereka yang sudah beriman ataupun mereka yang masih kafir. Dan kejadian itu pun tentu membuat gempar masyarakat Mekah. Nah, melihat kejadian itu, orang-orang kafir Quraisy yang tadi menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam bukannya malah beriman, tapi justru menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melakukan sihir. Mereka berkata, "Muhammad ini sihirnya sekarang semakin hebat." Lalu mereka pun saling berkata kepada yang lain, "Kita tunggu saja teman-teman kita yang sedang berada di luar kota Mekah. Kalau mereka sudah kembali ke Mekah, kita tanyakan kepada mereka, apakah mereka juga melihat bulan yang terbelah di malam itu." Nah, kira-kira sebulan setelah peristiwa itu, mereka pun berkumpul di gerbang Syaibah, salah satu gerbang yang berada di Masjidil Haram yang biasanya dilewati orang-orang yang datang dari luar Mekah untuk masuk ke Mekah. Nah, ketika datang rombongan orang-orang dari luar Mekah, mereka pun langsung bertanya kepadanya, "Apakah kalian pernah melihat bulan terbelah di satu malam kira-kira sebulan yang lalu?" Lalu rombongan itu pun menjawab, "Ya, kami melihatnya, tetapi kami tidak tahu apa yang terjadi hingga bulan bisa terbelah 2." Nah, mendengar jawaban itu, orang-orang yang beriman semakin kuat keimanannya. Tetapi berbeda dengan orang-orang kafir Quraisy yang menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bukannya beriman, tetapi justru malah berkata, "Ternyata sihir Muhammad sekarang telah menguasai dunia." Ikhwan fillah rahimakumullah, kejadian itu membuktikan piciknya mereka. Sebenarnya mereka ini bukan mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberikan tantangan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar untuk mempermalukannya, karena mereka menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu melakukan tantangan mereka. Tetapi dugaan mereka justru salah. Akhirnya malahan mereka yang dipermalukan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, mukjizat merupakan perkara luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu gunanya ialah untuk membuktikan kebenaran risalah yang dibawa oleh sang Nabi yang dianugerahkan mukjizat tersebut.
Selain mukjizat, ada pula perkara-perkara luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang-orang selain nabi. Bahkan perkara-perkara luar biasa seperti itu juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang durhaka kepadanya. Nah, para ulama menjelaskan tentang perkara-perkara luar biasa ini. Di antaranya yakni Syekh Muhammad bin Umar Al-Jawi Al-Bantani atau yang dikenal dengan sebutan Syekh Nawawi Bantan. Beliau menjelaskan bahwa jika perkara luar biasa itu terjadi pada diri seorang nabi, maka itu disebut mukjizat. Dan jika perkara itu terjadi pada diri seorang wali Allah, maka itu dinamakan karomah. Dan jika perkara yang luar biasa ini terjadi pada orang awam yang beriman, maka itu disebut ma'unah. Dan jika perkara yang luar biasa ini terjadi pada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan istidraj atau ihanah. Nah, setelah kita mendapatkan penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tidak semua perkara yang luar biasa itu baik. Jika datang dari seorang nabi, seorang wali, seorang yang beriman, tentu kita harus meyakini bahwa itu merupakan sesuatu yang baik. Tetapi jika perkara yang luar biasa itu datang dari orang yang durhaka kepada Allah, yakni seperti orang-orang kafir, orang munafik, orang zalim, maka tentu itu bukan sesuatu yang baik. Karenanya kita jangan tertipu dengan perkara-perkara yang luar biasa yang datang dari orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hal itu tidak akan mendatangkan kebaikan, tetapi justru akan membuat kita terpengaruh dan terjerumus dalam kedurhakaannya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan juga tentunya keluarga kita dari tipu daya orang-orang yang durhaka yang ingin menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, itulah sekilas kejadian tentang salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni membelah bulan. Dan kejadian itu pun diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni di dalam surah Al-Qamar. Dan semoga hal itu dapat menambah kemantapan kita dan juga tentunya kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan serial Sirah Nabawiyah ini akan terus berlanjut dan insyaallah kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. InsyaAllah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.